kenaikannya tidak signifikan. Mas Faisal silakan dilanjutkan lagi kalau dari hasil analisisnya yang tadi itu. Ya, tadi Bu Yani udah cerita masalah yang belum pulih sebetulnya ya dari kemampuan daya beli, yaitu yang disebut dengan scarring effect. Nah ini lebih banyak sebetulnya dirasakan yang kalangan menengah ke bawah. Itu hampir semua indikator kita lihat dari pengangguran, dari kemiskinan, dari dana pihak ketiga di perbankan, itu semuanya memang yang menengah ke bawah begitu. Belum pulih di 2022 inflasi langsung melonjak naik. Ya, dari awal 2022 sampai dengan sekarang. Nah, cuman memang di tahun 2023 udah agak sedikit melemah ya. Cuman berturut-turut kan, udah setahun lebih. Nah, efeknya jadi kerasa sekarang. Nah, tadi yang diceritakan Bu Yani di akhir tahun yang lalu sudah ada gelombang PHK terjadi terutama di industri yang padat karya ya. Nah, itu tidak lepas juga dari inflasi, tidak lepas juga ditambah lagi masalah global di pasarnya. Nah, yang jual ke Amerika, yang jual ke Eropa ini banyak cancel order karena turun demand-nya. Nah, otomatis berpengaruh ke produsen di dalam negeri. Nah, termasuk juga pekerja-pekerjanya. Nah, kalau mereka tidak bisa mempertahankan penjualannya sementara biayanya tuh naik ya, inflasi kan. Nah, ini otomatis mereka akhirnya layoff ya. Nah, di satu lagi adalah harga komoditas kan sekarang sudah tidak setinggi tahun yang lalu ya. Kalau kita nih yang sebagai eksportir komoditas, kalau harganya tuh tinggi, kita dapat durian runtuh. Begitu dia turun, nah kita nih ya kita jadinya paceklik lagi gitu ya. Ya memang tidak paceklik juga tidak, karena harganya tahun ini tuh masih lebih tinggi dibandingkan pra pandemi. Cuman kalau dibandingkan tahun lalu, tadi kan Ibu kan bandingannya dengan tahun yang lalu ya, jadi ya jelas beda jauh Bu ya, gitu kurang lebih. Jadi perbedaannya jauh, Mas Ahmad. Mas Ahmad lihatnya gimana? Beda jauh, sebetulnya sudah diprediksi bahwa ekonomi 2023 ini mengalami resesi dan itu sifatnya adalah global. Jadi apa yang kita saksikan lebaran tahun ini ya kalau dari prediksi ini sebetulnya satu tarikan nafas begitu, memang mengalami penurunan. Jadi kalau perbandingannya adalah kita bandingkan dengan tahun lalu, ya kita akan punya kesimpulan yang sama saya kira ini mengalami penurunan. Tetapi kan dalam perspektif kebijakan publik kan harusnya bisa diantisipasi. Ya mungkin cara mengantisipasinya adalah dengan memperpanjang masa cuti. Nah, sebenarnya ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah supaya menggiatkan orang untuk spending gitu. Tetapi saya kira kalau dilihat dari tren yang begini ya memang penurunan itu terjadi, tapi diharapkan masih tetap tumbuh lah. Nah, meskipun kita tahu tidak ada satu perencanaan yang cukup matang untuk kira-kira kita kalau bisa dibandingkan tahun lalu tumbuhnya itu penurunannya nggak jauh-jauh lah. Nah ini kan sekarang agak aneh ketika misalkan orang di PHK, inflasi naik, kan yang seolah-olah jadi bantalan tuh hanya bantuan sosial. Nah makanya kalau Ibu bilang dari bantuan sosial yang terutama masyarakat bawah dapatkan, mereka tidak gunakan untuk belanja baju. Kenapa? Karena baju itu bukan satu hal komponen besar dalam pengeluaran mereka. Kelompok menengah ini komponen terbesarnya adalah makanan dan minuman. Nah baju, sepatu baru itu dianggap bukan satu hal yang wajib, apalagi ketika daya beli mereka sedang turun. Jadi mereka pasti menggunakan baju-baju yang tahun lalu yang masih bagus. Makanya penjual-penjual baju asosiasi tekstil pada teriak kok penjualannya turun ya. Itu penjelasannya karena memang daya beli kita sedang turun. Tapi kalau kita melihat kan tadi prediksi Bu Yani harapannya memang kalau dari catatan nanti hasil evaluasi pemerintah begitu ya ada kenaikan lah paling tidak di daerah dari hasil mudik tentunya. Ya, sebetulnya gini, setiap tahun kita mengalami inflasi seasonal, inflasi musiman, dan itu selalu di bulan suci, di bulan Idul Fitri. Nah, kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain, pasti kita better off di bulan ini, karena ini kan bulan suci, April ya, bulan Ramadan. Tapi kan kita pengennya ini spill overnya sampai ke daerah, orang bawa duit ke daerah gitu untuk mudik gitu. Tapi ternyata yang dibawa jumlahnya ternyata berkurang, jadi spill overnya nggak masuk gitu. Meskipun tadi misalkan angka mudik tinggi diprediksi, orang bawa lah duit, tetapi uang yang dibawa semakin tipis. Jadi walaupun volumenya meningkat, ya playovernya ke daerah tidak juga lebih baik. Gitu, Mas Faisal. Sebelum saya nanti ke Bu Yani lagi, kalau tadi nyebut inflasi juga saya baru ingat lagi. Jadi inflasi juga mendukung menurut saya tren seperti ini karena ternyata di
3 bulan pertama inflasinya tuh cuma separuh dari tahun yang lalu ya. It's a good thing one thing ya, kalau misalkan karena bisa mengendalikan harga itu berarti bagus ya, positif. Tapi yang kita khawatirkan ini memang sejalan dengan berkurangnya dorongan demand ya. Karena kalau kita bedah lagi sekali lagi inflasi, semuanya itu inflasinya lebih rendah, bahkan ada yang deflasi. Kecuali makanan minuman gitu ya. Jadi saya melihat memang ini indikasinya hampir di semua indikator ada kecenderungan ini lebih lambat sebetulnya kalau gitu, konsumsinya. Kalau gitu nanti jangan-jangan makin banyak pengusaha yang sulit di tahun ini, dan justru harapan dari pemerintah Lebaran ini bisa mendorong percepatan pertumbuhan, jangan-jangan tidak juga dirasakan oleh pengusaha dong. Ya gini, membandingkannya year to year. Jadi kalau misalnya Lebaran tahun lalu dengan Lebaran tahun ini. Nah terus satu lagi cara membandingkannya month to month kan gitu. Jadi beberapa bulan sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran. Jadi kalau kita bandingkan tahun sebelumnya dengan tahun ini, memang tahun ini nggak sesuai dengan harapan. Walaupun jumlah pemudiknya naik 125 juta proyeksinya gitu. Nah terus uang yang ditabur juga, tapi uang yang ditabur dibagi dengan 125 juta kan nggak cukup juga gitu. Nah tapi kalau kita bandingkan dari bulan sebelumnya ke bulan ini, tentu spendingnya lebih besar di bulan ini. Karena memang bulan puasa ada THR tambahan gitu. Kemudian memang orang nabung. Kemudian ada lagi kalau umat Islam ngasih zakat kan, bayar zakat, bayar sedekah. Itu karena sedekah yang paling banyak di bulan Ramadan pahalanya. Jadi itu kesempatan juga kan spending sebenarnya. Begitu dia bersedekah itu spending buat yang di bawahnya, yang di bawahnya ngasih lagi ke bawahnya gitu. Nah, termasuk sampai ke daerah. Nah, ini memang yang terjadi gitu. Harusnya kalau ngelihat nih, saya coba gabung nih, kalau kita harapan pengusaha melihat pertumbuhan ekonominya yang kecil, mestinya ada rekayasa sehingga pada Lebaran ini masih bisa lebih baik lagi gitu. Karena kita kan tadinya berharap ada pertandingan U20 ya. Jadi kalau keramaian itu di situ kan kesempatan orang belanja, kesempatan buat kita pengusaha jualan. Kenapa kita ngedukung keramaian ada? Karena di situ kesempatan kita jualan. Buat teman-teman yang di logistik, buat teman-teman di perhotelan, hotel yang mahal sampai hotel yang murahan gitu, jualan makanan minuman, oleh-oleh gitu. Nah kalau keramaian itu nggak ada, tinggal nanti nunggu keramaian pemilu di tahun 2024 gitu. Nah mudah-mudahan ini keramaian ini yang memang kita bisa berharap lagi. Nah sayangnya keramaian Lebaran ini kurang diantisipasi dengan baik, sehingga tidak bisa dikapitalisasi maksimal. Seharusnya ini kesempatan yang bagus lagi gitu loh, yang bisa mendorong orang untuk spending. Ini kayaknya orang juga megang duit nih, hati-hati, nggak semua dia lempar gitu, dia ada cadangan. Kalau saya baru di layoff atau saya baru di PHK, di PHK-nya 2 bulan lalu, saya belum jelas nih masuk lagi kapan, ketemu Lebaran. Saya di Lebaran cuma ngeluarin uang yang perlu-perlu aja, makanan minuman, kewajiban saya. Nah beli baju, terus kalau jalan-jalan saya tahan dulu gitu. Nah ini yang kebanyakan yang terjadi begitu. Coba lihat deh, jalan-jalan juga, dan juga ada kesalahan waktu liburnya diperbanyak di sebelumnya karena ketakutan macet. Nah kalau mau spending yang banyak sesudah Lebarannya diperbanyak gitu loh. Nah itu ada kesalahan juga gitu yang menurut saya. Nah sebelum Lebaran orang kan nggak spending gitu. Nah mau jalan-jalan, mau santai pas sesudah Lebaran, harusnya sesudah Lebaran diperpanjang. Sebelum Lebaran kerja aja dulu gitu. Nah ini ada kesalahan juga untuk memperpanjang waktu libur. Kalau memang waktu libur diperpanjang niatnya untuk spending, sebaiknya spending itu dilakukan sesudah Lebaran. Mungkin nanti teori pembenarannya bisa dilihat. Kalau saya pengamatan lapangan aja gitu ya, kita pengusaha kalau sebelum Lebaran kita tahan duit, begitu Lebaran mau jalan-jalan, mau ini. Sekarang mau jalan-jalan, saya ngajak anak-anak aja, mah tanggung nih cutinya. Kita udah mau masuk kantor liburnya gitu. Walaupun bisa diatur, yang ngatur sendiri yang mengatur nasional kan beda. Katanya kalau cuti sesudah Lebaran atur aja masing-masing, kan susah.
gitu. Tapi kalau cutinya dibanyakin sesudah Lebaran pasti akan lain deh dampaknya, spendingnya juga. Coba Saya kita kira tanya gitu.